Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji yang hadir untuk Anda kali ini yang menghantar acara Ruang Psikologi untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. Tema kita yaitu ini mudah-mudahan gak nyindir gitu ya. Nyinyir jangan dijawab dengan bibir, bersama Dr. Bagus Ani Putra, psikolog dan juga konsultan SDM. Untuk Anda yang bergabung silakan di 0811 309 1009 atau juga melalui WA kami. Itu WA-nya ya. Kalau yang on air boleh di 031 896 1514, di mana untuk program ini bisa Anda simak di Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun Tulungagung, Ersal FM Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Saya sudah tersambung dengan Cak Bagus. Assalamualaikum Cak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Panji. Masya Allah, ini posisi di Masjid Nabawi kah? Alhamdulillah, ya ini tadi barusan ziarah ke makam Rasulullah. Masya Allah, ini keinginan saya pribadi juga begitu gitu ya. Tapi apa daya? Secara virtual. Iya. Ya, virtual ini. Tapi apa daya ya? Karena keadaan yang tidak memungkinkan begitu Cak Bagus ya. Alhamdulillah Cak Bagus, kita bersua kembali untuk kesempatan sore hari ini. Dan kita bicara soal kunir, jahe, serai. Bukan kunir, nyinyir. Bisa aja main plesetan ya. Nyinyir jangan dijawab dengan bibir. Bisa dijelaskan ini kenapa kok tema ini yang diangkat ini? Ini bukan menyindir saya kan ya? Saya enggak nyindir, tapi kan biasanya mudah-mudahan kita sebagai korban bukan sebagai pelaku. Gitu ya. Ya. Baik, gini Kak Panji, mudah-mudahan kita termasuk korban nyinyir, bukan pelaku nyinyir. Kalaupun ada yang kemudian tersindir bagi pelaku nyinyir, ya mohon maaf, mudah-mudahan bisa memperbaiki ini lebih baik, menjadi sikapnya lebih baik lagi. Nah Cak Panji dan rekan-rekan semuanya, bahwa nyinyir ini tidak hanya sebenarnya pada perempuan. Biasanya kalau kita ngomong nyinyir perempuan, enggak. Yang nyinyir laki-laki pun bisa nyinyir. Cuman untuk perempuan itu nyinyir atau mencibir atau menyindir dengan kata-kata itu lebih banyak dengan perempuan. Jadi kalau kita punya teman kerja perempuan, dia nyinyir, dia nyindir, dia menggunakan kata-kata yang kemudian kita itu dicibir gitu ya, itu hal yang wajar karena perempuan. Tapi sebenarnya laki-laki pun juga bisa nyinyir. Tapi laki-laki itu nyinyirnya biasanya dengan non-verbal. Misalnya kemudian menjauhi orang yang dinyinyirin, tidak mau kemudian ketemu, tidak mau bekerja sama. Itu adalah sisi nyinyirnya laki-laki. Sisi nyinyirnya laki-laki. Nah kemudian nyinyir itu bagi pelaku ya, bagi pelaku nyinyir. Kenapa kok kita itu dinyinyirin sama orang? Nah kalau nyinyirnya itu ada dua hal biasanya. Nyinyir karena masalah penampilan dan nyinyir karena masalah kinerja. Nyinyir karena penampilan atau nyinyir karena masalah kinerja. Kalau kita dinyinyirin masalah penampilan, itu biasanya alhamdulillah kalau dinyinyirin masalah penampilan ya, karena tidak ada yang jelek di kinerja kita. Ini biasanya seperti itu. Jadi kalau Cak Panji dinyinyirin sama temennya, Cak Panji itu loh nggak pantas, nggak cakep, nggak ganteng, ini salah ya sebenarnya ya, salah nih. Cak Panji pasti ganteng ya. Nah, kalau kemudian dinyinyiri dari sisi penampilan, Cak Panji itu sebenarnya tidak ada yang jelek di kinerja. Sehingga orang atau pelaku nyinyir ini kemudian nyinyirin Cak Panji karena masalah penampilan. Karena kinerjanya Cak Panji itu tidak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, nyinyir karena yang dinyinyir masalah kinerja. Nah, nyinyir karena masalah kinerja itu karena tidak bisa mengerjakan tugas itu sendiri. Makanya untuk show off dia nyinyirin orang yang kinerjanya bagus. Kinerjanya bagus dinyinyirin orang. Nah orang yang nyinyir ini sebenarnya merupakan tanda-tanda orang yang tidak bisa mengerjakan itu sendiri. Gitu. Ini dari sisi pelakunya Cak Panji. Gitu. Ya, jadi rata-rata motivasinya adalah
nyinyir itu muncul karena ya mungkin iri hati atau kita nggak kalah Betul, bersaing atau nggak mampu betul, bersaing atau ya motifnya lebih banyak ke situ betul, berarti ya kita istilahnya betul. tersaingi gitu loh. Iya, ada kecemburuan di situ sehingga memunculkan apa ya yang bisa kemudian saya nyinyirin. Kalau dia cemburu tentang kinerja sementara kinerja yang korban ini kok bagus, maka dia nggak bisa nyinyir di masalah kinerjanya. Dia pasti akan cari yang lain. Oh, masalah penampilan. Oh, mungkin juga masalah personal atau keluarga. Itu yang dicari titik lemahnya oleh para penyinyir gitu. Nah, sementara kita ini kalau kemudian kinerja kita bagus, maka penampilan kita yang dicari atau personal kita yang dicari. Kalau kinerja kita juga bagus, penampilan kita yang kemudian dicari. Tapi kalau penampilan kita dinyinyirin, itu justru malah kinerja kita bagus. Ini kalau dari sisi pelaku nyinyir ya. Nah, nanti kita ngomong tentang korban nyinyir, itu ada lagi korban nyinyir. Iya, antara pelaku dan korban gitu ya. Jadi Iya, kan betul. apakah kalau Anda melihat fenomena nyinyir itu kan bisa macam-macam ya, bisa di lingkungan kerja, lingkungan rumah, atau lingkungan komunitas, lingkungan apapun juga. Bahkan kadang-kadang kalau sempat Betul. lihat TikTok gitu ya, satu di antara aplikasi, kadang-kadang kayak orang nyinyir gitu ya, ini menjadi viral. Nyinyir dalam arti kata mungkin mereka maksudnya komedi, lucu-lucuan gitu, tapi Hmm. nada-nadanya seperti orang-orang nyinyir gitu, tapi menarik, lucu gitu. Tapi di sisi lain fenomena nyinyir atau orang yang nyinyir itu sendiri kan ya seperti yang disampaikan oleh Cak Bagus di awal bisa dilakukan oleh perempuan dan juga laki-laki. Nah, kalau kita Betul, bicara dan soal itu dibutuhkan. Ya, itu dibutuhkan ya. Ini masih ya pada pelaku nyinyir ini. Penyinyir ini atau pelaku nyinyir ini sebenarnya dibutuhkan untuk memacu kinerja kita. Jadi kalau kita itu tidak ada seolah-olah kompetitor, tidak ada orang yang nyinyir, itu kita berada pada comfort zone, pada zona nyaman, sehingga kita hanya berhenti di situ, tidak akan berkembang. Tapi kalau ada orang nyinyir, itu masalah luar biasa. Itu cambukan bagi kita untuk menunjukkan, jangan sampai kita ikut baper terhadap nyinyiran, tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa nyinyiran orang itu tidak ada efeknya buat kita, justru menambah semangat kita. Jadi kita harus pandang positifnya nih kalau dari korban ya. Dari korban kita harus pandang positifnya. Nah, apakah kita baper atau tidak tergantung dari kita sebagai korbannya. Kalau kemudian kita manusia itu ada dua penyebab masalah, penyebab terhadap perilaku dia. Ada manusia yang kemudian menggunakan external locus of control. Ada manusia yang menggunakan internal locus of control. Artinya begini, internal locus of control itu kalau saya pengen sesuatu atas dasar kehendak saya sendiri, saya bebas melakukan. Perilaku saya itu didorong oleh keinginan saya sendiri. Tapi ada juga yang kemudian sangat-sangat terpengaruh oleh kondisi eksternal yang disebut sebagai external locus of control. Biasanya orang yang kemudian menjadi korban nyinyir, kemudian dibaperin gitu ya, dibawa pada perasaannya, sehingga terpengaruh pada kinerjanya, itu adalah tipikal orang yang external locus of control. Jadi segala sesuatu itu diukur dari pendapatnya orang lain. Nanti kalau saya melakukan ini salah ya menurut dia. Nanti kalau saya melakukan ini dia nggak cocok ya. Nanti kalau seperti ini saya dinyirin orang lain ya. Itu artinya external locus of control-nya tinggi, sehingga akhirnya dia akan jadi baper ketika nyinyirin orang. Tapi ketika dia punya internal locus of control, gak ngereken siapapun yang kemudian mau ngomong apa terserah. Yang penting saya melakukan ini untuk kepentingan saya sendiri. Itu akhirnya nyinyir itu menjadi cambuk bagi dia dan gak ngurus gitu ya. Itu Cak Panji. jadi mungkin 11-12 dengan ini ya orang yang tipikal cuek bebek gitu ya. Bang ngomong Betul, apa gak cuek ngurus. bebek. Betul, 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 Baik, betul, tapi betul. di sisi hal lain kalau kita ambil sisi positifnya, kalau nyinyir itu sebenarnya perlulah untuk kita, untuk memacu kita, untuk introspeksi kita. Jadi misalnya dalam dunia kerja nyinyir yang mungkin karena kita sering datang terlambat, dinyinyirin orang, tekoi kok mesti telat, nah seperti itu. Akhirnya kan kita, oh iya ya, akhirnya tiket kita datang tepat waktu, nggak merugikan teman dan sebagainya. Sebenarnya manfaatnya mungkin contoh positifnya bisa diambil dari
sisi seperti itu begitu Cak Bagus ya. Tapi Iya, kalau nyinyir tanda sayang gitu. tapi kalau dari sisi yang lain untuk mereka yang dinyinyiri itu kan mental karakter orang itu kan macam-macam gitu ya. Ada orang yang cepet down. Kalau Anda tadi mengkategorikan menjadi dua, extra look loss control dan internal look loss control. Itu sebenarnya kenapa kok orang jadi istilahnya gampang baper? Apakah memang karena memang dari sisi dirinya itu terlalu introvert atau seperti apa Cak Bagus? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Cak Panji, kalau orang itu internal locus of control-nya tinggi, artinya segala sesuatu itu pokoknya aku yang ini gitu, terserah orang mau bilang apa, internal locus of control. Ya biasanya seniman atau orang yang cuek bebek yang disampaikan oleh Cak Panji tadi, itu akan lebih mudah tahan banting ketika dinyinyirin orang lain. Orangnya cuek gitu ya. Nah ini ada bagusnya juga. Bagusnya adalah ketika dia menghadapi nyinyiran bisa survive, tapi ada yang kurang bagusnya juga. Ketika nyinyir tanda sayang itu, misalnya kok sering terlambat, dinyinyirin ala telat-telatan gitu ya. Kemudian dia tidak berubah, ini juga ada kelemahannya. Tapi ada orang yang dibawa pada perasaan, itu ketika kita punya external locus of control. Segala sesuatu itu harus diindikatori oleh orang lain. Orang lain suka tidak ya terhadap baju saya ini. Orang lain suka tidak terhadap kinerja saya ini. Itu yang kemudian orang dengan typical external locus of control akhirnya menjadi lebih baperan daripada orang yang internal locus of control. Tapi sebenarnya Cak Panji, kita itu kalau ingat tentang lomba kata ya. Jadi ada kata, segerombolan kata yang kemudian digelar lomba mencapai puncak menara yang sangat tinggi. Nah, ini kemudian orang bersorak-sorai gitu ya. Orang bersorak-sorai lomba katanya ini ingin menaiki puncak menara yang sangat tinggi, pemenangnya adalah bisa mencapai puncak menara yang sangat tinggi. Akhirnya riuh, gemuruh, orang berteriak, orang bersorak-sorai. Nggak mungkin kata kecil dengan kaki yang kecil seperti itu bisa melompati sampai puncak menara yang sangat tinggi. Nah kemudian setelah itu satu persatu kata berjatuhan, tapi hanya ada satu kata yang kemudian berhasil menaiki puncak menara. Setelah dia berhasil memenangkan perlombaan itu, dia satu-satunya kata dengan kaki kecil itu yang bisa menaiki puncak menara yang sangat tinggi tadi, maka ditanya ternyata kata ini adalah kata tuli. Kata ini adalah kata tuli. Artinya apa? Teman-temannya yang tidak tuli tadi itu dengerin sorak-sorai, nggak mungkin kata itu bisa sampai ke puncak menara yang sangat tinggi. Mereka mendengarkan itu dan diinternalisasi dalam diri mereka, sehingga motivasinya turun dan akhirnya down. Sedangkan kata yang budek, yang tuli tadi nggak dengerin, nggak ngereken omongan orang lain, terus mencapai puncak menara yang sangat tinggi. Nah, kadangkala kita ini tidak perlu mendengarkan omongan orang lain yang mendemotivasi kita. Itu Cak Panji. Baik, luar biasa begitu ya. Kalau dianalogikan dengan kata, satunya kenapa bisa sukses karena tulis, satunya ya terlalu baperan kalau istilahnya sekarang. Baperan dengan omongan-omongan orang gitu, omongan tetangga, omongan warganet mungkin. Iya, Baik. jadi kalau ada mengatakan nggak mungkin Cak Panji jadi bupati, wah itu nggak usah didengerin. Nah, karena memang nggak terbukti. Insya Allah loh, doanya orang, insya Allah doanya orang. Amin, barakallah, insya Allah. Apalagi nanti yang merekomendasikan dari Cak Bagus gitu ya. Siap, alhamdulillah, insya Allah. Baik, untuk Anda sahabat 0811 309 1009 atau melalui on air juga boleh di 031 896 1514. Bisa bertanya ya melalui channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo juga boleh. Kita berbincang tentang nyinyir, jangan dijawab dengan bibir. Bersama dengan narasumber yang luar biasa, Dr. Bagus Ani Putra PSI, psikolog dan konsultan SDM. Cak Bagus, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Tapi di sisi lain, saya juga harus putar commercial break dulu. Kita kayaknya break dulu gitu ya, Cak Bagus ya? Siap. Daripada nanti dinyinyiri marketing nanti ya. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini.
Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Furqon bin Tamrin. Furqon bin Tamrin dulu tinggal di Ponokawan RT 8 RW 3 Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Furqon bin Tamrin, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indihome TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di Indihome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Bu Rudi Sasongko bin Abdullah. Rudi Sasongko bin Abdullah dulu tinggal di Kerajaan Stasiun RT 39 RW 9 Desa Krian, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Rudi Sasongko bin Abdullah, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 9 Agustus 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK Surabaya, kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. UNTAK Surabaya telah terakreditasi A oleh BAN PT. Memiliki jenjang studi lengkap mulai dari D3, S1, S2 hingga S3. 7 fakultas dengan 6 prodi S2, Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi, dan Magister Manajemen yang sudah terakreditasi A.
Untuk sahabat yang bekerja, Untak Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftaran online bisa Anda kunjungi website di pmb.untak-sby.ac.id atau bisa datang langsung ke PMB Untak Surabaya di Jalan Semolowaru nomor 45 Surabaya, Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai 2 siang. Sementara untuk hari ini, Sabtu dan Minggu besok jam 9 pagi sampai 3 sore. Info selengkapnya silakan hubungi hotline di 0811 300 1716 0811 300 1716. Atau untuk info terupdate silakan Anda bisa follow Instagram @kitauntak_sby, Twitter Untak Surabaya, Facebook Untak Surabaya Official, dan juga bisa join Telegram di @pmb_untak_sby. Untak Surabaya, an empowering and networking university. CHEERS 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 Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Psikologi yang juga bisa Anda dengar di Radio Martika Bondowoso, Radio RGR Tulungagung, Ersal FM Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan tentunya di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Kita masih bersama dengan Dr. Bagus, Cak Bagus, dengan tema kita, nyinyir, jangan dijawab dengan bibir. Baik, Cak Bagus, ini pertanyaan saya bacakan ya, Cak Bagus ya? Iya, monggo. Oke, ini dari seseorang, dari Bu Ika ya, Mbak Ika atau Bu Ika ini ya. Pertanyaannya begini, lewat WA di 0811309109. Sebenarnya dari SMP saya seorang wanita feminim, sejak SMA, STM, terus kerja berada di lingkungan laki-laki sebagai administrasi dan suasana karyawan laki-laki. Apakah sikap nyinyir itu bisa terbentuk? Ya, oke, terima kasih Mbak Ika. Ini mungkin saya memahaminya begini, Cak Bagus. Kalau dari WA-nya ini ya, Mbak Ika ini seorang wanita feminim. Ketika kerja di perusahaan yang kebetulan ruangannya itu banyak dominan laki-laki, apakah sifat nyinyir itu bisa terbentuk? Berarti berarti lingkungan kerjanya yang
banyak prianya itu yang nyinyir mungkin begitu ya. Iya, betul. Iya, oke. Saya nangkep juga gitu. Dia Mbak Ika ini kemudian dinyinyirin oleh teman laki-laki ya. Nyinyir laki-laki itu bisa jadi kemudian karena ini satu-satunya cewek. Biasanya mungkin di IT atau di transportasi seorang perempuan. Dia minoritas di situ kemudian dinyinyirin iso opo sih wong wedok itu. Nah, mungkin Wong seperti wedok itu. itu belum tentu. Nah, seperti itu mungkin dinyinyirnya seperti itu. Yang saya tangkap seperti itu. Tapi nanti ditanggapi Cak Bagus sebentar ini karena Siap, luar biasa banyak ini yang curhat soal nyinyir. Iya. Ini dari Bu Indah yang ada di Sidoarjo, nggak mau disebut nama alamat lengkapnya. Mbak Indah menyampaikan begini, Mbak Indah ini statusnya kan RD gitu ya, atau istilah anak sekarang itu jendes. Itu kadang-kadang kok sering dinyinyirin tetangga. Memang sih pertama cuek gitu ya, tapi kok tetangga itu sering kali nggak bosan-bosan untuk nyinyirnya tuh macam-macam, nggak gelek meneta, nggak bosen ta, gitu. Saya baca pesannya itu sampai gimana gitu. yang menyandang status saya nggak bosen. Jadi belain Mbak Indah ini ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Mas Wahyu di Krian. Pertanyaannya begini, kalau menghadapi pasangan yang nyinyir itu bagaimana ya? Terima kasih Mas Wahyu. Mungkin ini istrinya atau pacarnya gitu ya. Ya, sementara 3 pertanyaan itu Mas Bagus, Cak Bagus. Yes. Siap, Mbak Ika ini feminim di antara mayoritas laki-laki itu hal yang wajar. Sama halnya kalau laki-laki kemudian minoritas di dunia perempuan. Bisa opo sih, tapi rata-rata yang perempuan sebagai minoritas di mayoritasnya laki-laki. Kadang-kala juga kemudian menghadapi nyinyiran seperti itu. Bisa opo sih perempuan-perempuan ini. Nah itu bisa saja memang bisa terbentuk. Tetapi ketika terbentuknya hal itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita easy going gitu ya, kita tidak perlu baper terhadap nyinyiran itu. Saya rasa pelan-pelan itu nanti akan berkurang dan malah bisa hilang nyinyirnya. Dan itu nanti dibuktikan dengan cara dijawabnya dengan cara kinerja. Ya jadi cara menghadapinya nyinyiran dari teman kerja itu yang pertama lost doll. Lost doll apanya? Lost doll telinga kita. Gak usah direken, gak usah didengerin. Nah kalau sudah gak didengerin, tapi kok kemudian masih ada yang membekas di hati, maka kompres hati kita. Dinginkan hati kita. Gak usah didengerin, dan yang kedua kompres hati kita. Nah setelah kita mengkompres hati kita dinginin hati kita, gak perlu panas ya. Itu kita jawab dengan kinerja kita. Contoh misalnya kalau di tempatnya ini ya, Mas Wahyu mungkin pasangannya nyinyir. Iso opo wong lanang duwe akeh. Kerja nggak gue duit gitu ya. Nah ini jawab dengan kinerja, nyoh gitu ya. Berikan nyohnya ini yang kemudian bisa kerja nggak gue duit. Kayak ini Kak Akin jalan-jalan ae. Makanya kita jawab dengan kinerja, nyoh gitu ya. Nggak usah ngomong apa-apa tiba-tiba sekepok uang sudah ada di meja, sudah ada di tangannya istri. Sebongkah berlian, sebongkah empan silahkan bawakan di depannya istri. Ini jawab dengan kinerja, nggak perlu kita nyinyir tok isone, nggak usah seperti itu. Biarkan lost doll telinga, kompres hati kita. Kemudian tetap jalin relasi sosial yang baik. Sama halnya dengan Mbak Indah tadi yang mohon maaf dinyinyiri masalah personal statusnya, status pribadinya. Saya kira mungkin kita menganggapnya bukan nyinyir ya, tetapi siapa tahu ada jodoh atau bisa menjodohkan, atau malah pengen menjodohkan gitu ya. Itu artinya ya mungkin memotivasi kita positive thinking dulu. Jadi lost doll telinga, kompres hati, positive thinking, jawab dengan kinerja, tetap jalin relasi sosial. Akhirnya kalau itu bisa terjawab, maka akan secara otomatis orang itu melihat iya, dinyinyirin masalah kinerja bagus kinerjanya. Dinyinyirin masalah status personalnya, mohon maaf, janda ya enggak apa-apa. Tetapi yang terpenting bisa menghidupi anaknya tanpa harus berbuat yang macam-macam, yang negatif. Itu kan artinya bisa menjawab kinerja. Anaknya bisa jadi orang yang sukses, itu kan menjawab kinerja yang menjawab daripada kemudian yang menjawab kita adalah bibir kita. Iya, saya jadi ingat sebuah jargon, sebuah merek motor gitu ya.
Janda selalu di depan, yang lain ketinggalan. Betul, kita hanya punya dua tangan untuk membungkam mulut semua orang, itu nggak bisa. Dan kita tidak bisa coba-coba bahwa aku tuh gini atau itu gini, nggak usah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjawab dengan kinerja. Dirasani misalnya nggak sukses, seorang kerja bertahun-tahun kok nggak sukses, tunggu saja tanggal mainnya, kan gitu. Kita coba bagaimana kalau kita nggak sukses di situ, tapi sukses di tempat lain. Kemudian tetap menjalin relasi sosial. Justru yang diinginkan oleh orang itu kan kita menjauh dari orang yang menyinyirin kita. Nah, jangan sampai kita menjauh, justru deketin terus. Nanti lama-kelamaan, oh, ini orang dinyinyirin kok ya tetep aja guyang, guyu, mesem, isi koin gitu ya, nggak ada masalah ya. Artinya malah justru akan menjadi berteman. Dan positive thinking kita, nyinyiran itu adalah sebagai semangat kita dalam mengerjakan yang lain, semangat kita, oh aku dinilai gini, ya udah tak coba. Tapi jangan kemudian fokus kita terlalu kepada orang lain. Yang penting mereka nyinyirin kan nggak bayar gaji kita, jadi nggak usah kita reken gitu. Tapi kalau kemudian dia nyinyir, sekali nyinyir bayar kita 1 juta gitu, nggak apa-apa. Senang kita dinyinyirin orang, sekali nyinyir 1 juta gitu ya, kita pasang tarif seperti itu. Gitu Cak Wanji. Oke, ini juga merespon pertanyaan dari Mas Wahyu Dikrian tadi ya, yang kalau memang pasangannya pasangannya nyinyir gitu, tunjukkan dengan kinerja kalau katanya Cak Bagus ini ya, langsung dikasih uang ratusan juta, auto mingkem langsung gitu ya. Langsung dipuja-puji kita. Langsung disayang-sayang gitu ya, luar biasa. Iya. Oke, ini ada pertanyaan kembali yang sudah masuk di 0811 3009 1009. Saya cek dulu ya Cak Bagus ya. Iya. Ini dari Mas J yang ada di Porong. Wow, lu apa kabar Mas J? Lama nggak dengar suaranya atau lama nggak berkomunikasi ini, karena beliau juga kadang-kadang sering memberikan pertanyaan. Pertanyaannya begini dari Mas J di Porong. Apakah orang yang suka nyinyir itu kemungkinan terkena gangguan jiwa? Oke, terima kasih Mas J. Monggo tanggapannya Cak Bagus. Ya, kan yang disebut sebagai gangguan jiwa atau bisa disebut kita personality disorder itu adalah ketika memang sudah sampai pada taraf akhirnya dia merugikan diri sendiri bagi pelaku nyinyir itu maupun merugikan orang lain. Sampai tidak bisa melakukan daily activity atau aktivitas keseharian. Jadi kalau disebut sebagai gangguan jiwa itu dia memang nggak punya pekerjaan atau pekerjaannya justru terhambat gara-gara nyinyirin orang lain. Kerjaan dia sendiri pun akhirnya tidak bisa dijalankan gara-gara dia sibuk untuk mencari kesalahan orang lain. Nah, ini baru disebut sebagai perilaku yang gangguan jiwa. Karena dia tidak bisa mengerjakan tugasnya sendiri, malah kemudian dia nyinyirin perilaku orang lain, kinerja orang lain gitu ya, fokus ke sana, fokus ke arahnya orang lain tanpa mengerjakan aktivitas keseharian. Bahkan dia mulai mengganggu orang lain juga. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai gangguan kejiwaan kalau sudah sampai akhirnya pekerjaan atau aktivitas sendiri itu terabaikan. Nah, ini sudah menjadi, kalau dia nggak nyinyir sehari itu rasanya dia nggak hidup, rasanya nggak bisa memberikan manfaat gitu nyinyirnya. Rasanya ada yang gatel di mulut gitu ya. Ada yang gatel di mulut. Ya. Nah, ini aja bukan karena sariawan, karena nggak nyinyir lah. Karena nggak nyinyir. Dan itu kemudian sampai mengganggu kinerjanya dan kinerjanya sendiri terganggu, maka itu yang disebut sebagai gangguan jiwa. Itu Mas Jai gitu ya. Baik, itu Mas Jai ya. Jadi macam-macam, kalau memang dinyinyir dia digaji ya lain lagi. Iya, karena kan kayak seperti itu yang akun yang kayak yang Cak Bagus tadi sebut kan memang ya, hasilnya banyak dari situ gitu ya. Atau kadang-kadang konten kreator itu yang dia mengkhususkan untuk nyinyir gitu kan. Iya, betul. Misalnya nyinyir fashion, nyinyir apa, nyinyir A, C, D. Jadi memang daya tariknya di situ gitu. Jadi mungkin itu kalau disikapi dari sisi lucu-lucuan sih, wah ini senang. Tapi kalau
sampai dibawa ke hati dan perasaan, Wah, takutnya. Nah, betul. Nggak boleh baperan ini. Nggak boleh Kalau- baperan. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang saya coba cek di kolom komentar di YouTube. Oh, belum, di Facebook. Oke, ini sepertinya banyak yang ke WA ini di 0811 309 1009. Ini yang baru saja masuk. Pertanyaan dari Ananda yang ada di kawasan Sukodono. Pertanyaannya begini. Kalau nyinyir secara verbal itu yang tadi disampaikan oleh Cak Bagus, kebanyakan kan laki-laki. Tapi kalau misalnya wanita kadang-kadang gak cocok dengan kita, terus dia mencuekin kita, gak menyapa, apakah itu juga termasuk kategori nyinyir? Oke. Terima kasih untuk Ananda yang ada di Sukodono. Monggo tanggapan Cak Bagus. Iya. Nyinyir itu memang tadi saya sebutkan verbal dan non verbal. Justru kebanyakan perempuan itu yang verbalnya. Nyinyir itu karena perempuan itu yang banyak yang verbalnya. Tapi kalau yang laki-laki yang non verbal, seperti misalnya menjauhi, kemudian tidak mau bekerja sama, tidak mau menyapa, ini justru yang laki-laki. Tapi kalau yang perempuan itu verbal. Verbalnya itu sangat-sangat kelihatan. Dan itu kalau verbal biasanya diviralkan. Jadi luar biasanya perempuan itu kalau verbal itu diviralkan. Izin minum dulu. Monggo Cak Bagus. Alhamdulillah, seteguk air zam-zam. Nah, seteguk air zam-zam. Dinikmati di depan Masjid Nabawi, Masjid Masya Nabawi, Allah. alhamdulillah. Barakallah. Ini kalau udah ngomong itu lupa untuk minum. Karena kalau minum sambil ngomong kesel. Jadi memang betul tadi yang sampaikan, laki-laki itu lebih banyak yang non verbalnya. Ya non verbal seperti menjauhi, tidak mau bertemu dan lain sebagainya. Ya, tapi biasanya sih kalau laki-laki nanti kalau ada butuhnya juga dia akan tetap bisa bekerja sama. Tapi kalau perempuan itu biasanya akan dibawa seumur hidup permusuhan atau dengan nyinyirnya ini. Nah, dengan cara yang verbal tadi. Yang verbal itu nanti kemudian dinyinyirkan kepada orang lain atau diviralkan kepada orang lain. Ini bahayanya kalau kita nyinyir verbal dan mohon maaf, biasanya dengan gender perempuan itu akan nanti viral. Itu loh dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Mohon maaf, misalnya kalau itu loh dia itu seorang janda yang kemudian tingkahnya macam-macam dan lain sebagainya. Ini kemudian bisa viral ya. Nah ini sebenarnya kalau banyak juga yang kemudian saya tuh jengkel sebenarnya kalau lihat tetangga saya mencampuri urusan atau mengintervensi urusan kehidupan personal saya maupun kehidupan pekerjaan. Itu banyak yang curhat kepada saya. Tapi itu tadi yang pertama, losdol telinga kita, kompres hati kita ya. Kompres hati kita, jangan buat gitu baperan gitu ya. Jangan buat kita itu baperan. Kita harus husnudon, kita harus berprasangka baik bahwa ya yang dia nyir itu paling enggak ya setidaknya minimal mengurangi dosa-dosa kita. Ya, mengurangi dosa-dosa kita dan kemudian juga kita husnudonnya itu memberikan semangat untuk kita. Jawab dengan kinerja yang artinya apa yang dituduhkan itu nggak seperti yang mereka, apa yang mereka bilang itu nggak seperti yang mereka tuduhkan ya, kita jawab dengan kinerja yang baik. Dan ini juga tetap jalin hubungan baik. Jadi misalnya pun kita ini dinyinyir oleh teman perempuan gitu ya, dinyinyir oleh teman perempuan, kita tetap jalin hubungan baik dengan mereka. Akhirnya mereka risih sendiri dan biasanya orang nyinyir itu topik yang hangat itu kalau kita kemudian seperti mengiyakan apa yang diomongkan oleh orang itu dan kita justru menjauh. Tuh ya kan, benar kan, tandanya dia menjauh dengan kita. Itu artinya apa yang kita bicarakan itu betul gitu ya. Nah kalau kita merasa cuek nggak ada masalah, kita tetap datengin dia, tetap jalin kerjasama. Saya yakin mereka malah yang namanya orang Jawa mungkin ya ewo pekewo sungkan untuk kemudian nyinyirin kita lagi. Demikian Cak Wanji. Mungkin seperti itu atau mungkin mencari mangsa nyinyiran yang lain. Betul. Atau kalau perlu kita buat satu topik gitu ya. Kalau biar kita nggak dinyinyirin terus gitu ya. Misalnya nyinyirin saya nih, teman-teman Suara Sidoarjo nyinyirin saya. Biar teman-teman Suara Sidoarjo nggak nyinyirin saya, nah saya akan pasang umpan
nyinyirin Cak Panji aja deh. Nah gitu, saya bisa juga kemudian mengalihkan umpan bola itu ke Cak Panji biar saya nggak kena terus nih. Seperti itu. Baik, luar biasa. Ya, bagus untuk tema yang diangkat karena memang ini adalah fenomena yang memang ya kalau boleh dibilang marak ya ada nggak seberapa banyak sih, tapi kalau memang nggak marak ya tapi ada gitu kan. Iya. Baik, luar biasa. Cak Bagus, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk keluarga. Sama-sama. Ya, terima Luar kasih. biasa dan sukses untuk aktivitasnya. Sampai jumpa, salam sehat. Assalamualaikum. Amin. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ruang Psikologi dengan tema nyinyir, jangan dijawab dengan bibir, bersama dengan Dr. Bagus Sandi Putra, psikolog dan konsultan SDM. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WA 0811 309 1009. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji pamit, terima kasih. Selamat sore dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah